Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kirami syai'u lillahi lana wa lahum al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta waladhdallin amin. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa adha 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sahabat Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kajian malam hari ini masih tetap berhubungan dengan aulia illah, pengertian wali-walinya Allah, juga darajatul aulia wa ahwalul aulia wa makanul aulia wa ghairihim, yang berhubungan dengan sifat wali, derajatnya wali, ahwal ihwal wali, tempatnya wali, dan asmaul wali, nama-nama wali. Ini ada hubungannya dengan kajian yang kemarin tentang masalah aulia illah, tentang wali-wali Allah atau kekasih-kekasih Allah. Sebelumnya ada sahabat kita yang bertanya, ada yang masih belum faham atau belum mengerti secara 100% wali Allah itu siapa, apa yang disebut wali itu. Maka kita sering dengar kata wali atau waliullah. Maka dalam hazanah Islam, terutama dalam ilmu tasawuf atau kajian tasawuf, wali itu ditafsirkan apa saja. Orang banyak yang umumnya memaknai sebagai orang yang melekat dengan karomah atau kekeramatan. Kalau kita, apakah wali? Tentu jelas kita ini sudah wali murid. Wali santri kita ini, bukan waliullah tetapi wali murid, wali santri. Maka itu jelas kita kewaliannya wali apa? Wali murid atau wali santri. Oke, saya lanjutkan. Asy-Syaikh Abdul Qasim Al-Qushairi di dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah, beliau mengatakan pengertian wali. Beliau menyebut dua kemungkinan makna atau kandungan makna kata wali menurut beliau. Maka dapat ditarik ke dalam wazan mubalaghah atau wazan fa'il dengan makna maf'ul. Fa in qila fama maknal wali qila yahtamilu amrayn ahaduhuma ayyakuna fa'ilan mubalaghatan minal fa'il kal alim wal qadir wa ghairih fayakunu ma'nahu man tawalat ta'atuhu min ghairi takhalluli maksiatin. Jika ditanya apa makna wali, maka jawabannya kemungkinan mempunyai dua perkara. Ya, kemungkinan mempunyai dua perkara. Pertama, kata wali itu mengikuti wazan fa'il, itu sebagai mubalaghah dari kata fa'il
sejenis makna sangat mubalaghah, mempunyai kandungan makna yang sangat syadid. Maka itu al-alim, al-qadir itu sangat, apa yang dimaksud sangat dekat kepada Allah, sangat dekat keilmuannya. Sehingga makna wali adalah orang yang ketaatannya itu takhalluli ma'siyah, man tawala ta'atuhu min ghairi takhalluli ma'siyah. Ketaatannya itu terus menerus tanpa tercederai oleh maksiat. Nah, itu menurut kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, wali bisa juga mengikuti wazan fa'il dengan makna maf'ul, seperti qatil mempunyai makna maktul, sesuatu yang dibunuh, orang yang dibunuh atau yang dibunuh. Dan kata jarih dengan makna majruh, atau sesuatu yang dilukai. Sehingga makna wali adalah orang yang mendapat perlindungan, orang yang dilindungi oleh Allah dengan penjagaan pemeliharaannya. Ini Allah secara terus menerus dan langgeng. Allah tidak menciptakan baginya kehinaan yang lain kemampuan maksiat. Allah senantiasa memberikan taufik kepada orang tersebut, yaitu wali, yang tidak lain kemampuan berbuat ketaatan. Ini kan sudah pernah dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 196 kalau tidak salah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka dari pengertian ini muncul istilah mahfudun atau orang yang dijaga, atau orang yang dilindungi oleh Allah. Bagi para wali, satu tingkat di bawah maksum, sejenis perlindungan bagi para nabi dan rasul, ya. Satu tingkat. Kalau nabi mempunyai sifat maksum yang dijaga, tetapi bawahnya mempunyai tingkatan, satu tingkatan. Kalau wali itu namanya mahfud, orang yang dijaga. Hanya saja lakopnya maksum itu tertempel kepada al-anbiya wal mursalin, nabi dan rasulnya Allah. Sedangkan sebagai penerus nabi dan rasul adalah wali, maka tertempel sifat mahfuz. Maka secara umum para jamaah, para wali Allah itu dapat dikenali meski tidak mudah dipastikannya, ya. Syekh Zarruq itu menyebutkan 3 sifat utama para wali Allah menurut beliau. Apa sifat itu? Summal wali yu'rafu bisalasin isyarul haq wal i'radu 'anil khalqi wal tizamus sunnati bisidqi. Kurang lebih makna daripada fatwa Syekh Zarruq, waliullah itu dapat dikenali dengan 3 tanda para jamaah. Pertama, isyarul haq, mengutamakan Allah daripada yang lainnya, ya, mengutamakan Allah daripada sesuatu yang hinggap dalam pikiran dan hatinya. Itu lebih utama, Allah lebih diutamakan. Yang kedua, wal i'radu 'anil khalqi, dia berpaling dari makhluknya Allah. Makhluk Allah ini yang nantinya akan
mengusik tentang kekholwatannya, kekhusyuannya, kekhidmatannya, kemurniannya, ingat kepada Allah. Jadi adanya makhluk ini ya biasa saja, makhluk ya keluarga ya biasa, tetapi hatinya tidak berubah, hatinya tetap istiqomah ilallah, ya, hatinya tetap kepada Allah. Dan yang terakhir tentu berpegang teguh pada syariatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisidqi, dengan kebenaran. Hadirin jamaah sahabat Firdaus yang dirahmati Allah. Beda lagi dengan menurut Ibnu Athaillah yang mengarang kitab Al-Hikam. Dalam kitab hikamnya beliau mengatakan bahwa wali Allah itu lebih sulit dikenali daripada Allah sendiri. Kalau Allah, kita sholat, zikir, insya Allah sudah tertancap di dalam hati kita. Kita selalu ingat kepada Allah. Tetapi kalau wali Allah sangat sulit kita cari. Jadi lebih sulit cari wali daripada mencari Allah. Kalau Allah jelas, min hablil warid, Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Allah pasti menyaksikan kita, selalu mengawasi kita. Tetapi walinya Allah, kekasih Allah ini lebih sulit kita cari, kecuali kalau sudah mempunyai makam atau makom derajat yang sama terhadapnya. La ya'riful wali illa bil wali, tiada yang mengetahui wali kecuali wali itu sendiri. Itu dalam kitab hikamnya Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan seperti itu. Wali Allah itu selalu mengantarkan kita kepada Allah. Wali itu barokahnya, keramatannya, ya, itu mengantarkan kita kepada Allah. Sedangkan kewaliannya sendiri itu terkadang sulit dideteksi atau diidentifikasi, itu sangat sulit. Kadang orang tidak tahu dirinya itu wali, tapi orang itu mengetahui wali. Ada juga orang dirinya itu mengetahui kalau dia wali, masyarakat mengetahui kalau itu memang mempunyai, orang itu adalah mempunyai karomah, dil karomah, mempunyai kekeramatan, mempunyai kelebihan, dan Allah selalu menyaksikannya kalau dia itu wali. Ada kalanya dia nggak tahu dia itu wali, masyarakat tahu kalau dia wali. Allah jelas tidak lepas dari kesaksian Allah. Allah mengetahui kalau dirinya wali. Ada kalanya semuanya tidak tahu. Orang, masyarakat nggak tahu kalau dirinya wali, dirinya sendiri juga tidak tahu kalau dia wali. Hanya Allah yang mengetahui kalau dia wali. Begitu dia meninggal dunia, tiba-tiba bahwasanya kamu adalah walinya Allah. Loh, ada seperti itu. Masya Allah. Ya, ada 4. Kalau nggak salah, saya dulu ingat ketika ngaji di pondok pesantren, kiai saya itu selalu mengajarkan seperti itu. Habib saya pun juga mengajarkan seperti itu. Dari berbagai guru yang saya tanyakan, ternyata jawabannya pun juga sama, bahwasanya wali itu ada 4 macam. Ada yang dirinya itu wali, masyarakat tidak tahu, Allah yang menyaksikannya. Ada kalanya dirinya dia tahu kalau dia wali, masyarakat pun juga menyaksikannya kalau dia mempunyai kelebihan yaitu wali, Allah menyaksikannya. Ada kalanya tidak tahu semuanya hal, hanya Allah yang menyaksikan kalau dirinya dia itu wali. Yang terakhir, dia diberikan kelebihan oleh Allah, tahu kalau dirinya wali, masyarakat tidak tahu kalau dirinya itu wali, hanya dirinya sendiri yang tahu. Dan Allah selalu menyaksikannya. Tiba-tiba kalau ketika dia sudah meninggal, oh ternyata orang ini kekasih Allah, wali Allah. Nah, kita tunggu adzan dulu, adzan Isya, ya, nanti kita teruskan kembali. Hadirin para jamaah
yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan tentang masalah wali. Syekh Ibnu Athaillah, beliau mengatakan di dalam kitabnya, qala radhiyallahu anhu subhanah, man lam yaj'alid dalilu ala awliyaihi illa min haitsu dalilu alaih wa lam yusal ilaihim illa man arada ay yusilahu ilaihi. Maha suci Allah yang tidak menjadikan tanda bagi para walinya, tanda bagi para kekasih-kekasihnya, kecuali tanda yang menunjukkan adanya. Maha suci Allah yang tidak mempertemukan kepada kekasih-kekasih Allah selain orang yang dikehendaki sampai kepadanya. Artinya, makalah atau fatwa dari Syekh Ibnu Athaillah, wali itu Allah tutupi. Seorang wali pasti Allah tutupi dengan subhana man sataral khususiyah biduhuril basyariyah. Allah tutupi kewalian seseorang. Maha suci Allah yang menutupi rahasia-rahasia atau sifat kewalian seseorang dengan biduhuril basyariyah, dengan menampakkan sifat-sifat kemanusiaannya. Sehingga kalau kita menjumpai, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, ada seseorang yang begitu sudah terlihat kekeramatannya, sudah terlihat ma'unahnya, karohmahnya, kelebihannya, sehingga ketika seseorang itu menjustifikasi, mengatakan ini walinya Allah karena dia mempunyai khariqul adah, mempunyai kekeramatan luar biasa, doanya makbul indallah, orangnya tahu menyaksikan hati saya belum berkata dia sudah tahu. Tetapi orang yang diberitahu seperti itu penasaran, ingin menjumpai orang tersebut, ternyata kadang-kadang ditampakkan oleh Allah, ditampakkan sifat basyariahnya. Kadang-kadang muncul sifat kemanusiaannya, melakukan sebuah kayak yang gak etis, yang gak elok, atau kesalahan-kesalahan yang kecil. Wah, gitu kok dikatakan wali. Nyatanya kemarin itu masih minta saya makan. Nah, seperti itu ditampakkan oleh Allah zuhuril basyariyah, sehingga orang itu tidak menyaksikan kalau dia punya kekeramatan, sehingga orang itu timbul rasa hati, masa seperti itu wali, seperti itu. Jadi membalik, hatinya itu membalik. Nah, itu yang dimaksud makalah Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya seperti itu. Oleh karenanya mencari wali itu sangat sulit sekali. Tetapi bagi kita, sebentar, ini diperkuat, saya ingat diperkuat oleh makalahnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi dalam kitab Ibid. Beliau mengatakan, qala Syekh Abul Abbas radhiyallahu an, ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillah, fa innallaha ma'rufun bi kamalih wa jamalih, wa hatta wa mata ta'rifu makhluqan fatilka ya'kulu kama ta'kul wa yashrabu kama tashrab. Pemahamannya sama, beda makalah saja. Dikatakan oleh Syekh Abul Abbas Al-Mursi bahwa mengenali wali itu lebih sulit daripada mengenal Allah, karena Allah itu bisa dikenali dengan sifat jamalih, bikamalih, bisa diketahui dengan sifat keindahannya, sifat kesempurnaannya. Allah jelas. Maka itu saya mengatakan dari awal, kita
menghadap Allah, sholat, zikir dengan khusyuk, menghadirkan Allah di dalam hati kita, sudah nampak Allah dekat dengan saya. Allah menyaksikan, mengawasi saya. Ketika terjadi musibah ternyata kita selamat, ya Allah, kita ingat sama Allah, Allah melindungi saya. Nah, Allah dekat dengan saya. Tetapi kalau wali, kita sering jumpai di mana saja, ya. Kita jumpa kapan saja, di mana saja. Yang dimana wali ini adalah sama dengan sejenis dengan kita makhluk. Keadaannya juga sama, basyariah, manusia. Kita makan, wali pun juga makan. Kita tidur, wali pun juga tidur. Kita lupa, wali pun juga pernah lupa, hadirin. Sehingga yang mengantarkan, mengkuatkan di dalam hati kita kalau dia wali, kayaknya enggak sih lah seperti itu. Karena timbul di zuhuril basyariah, kata Syekh Ibnu Athaillah tadi, ditampakkan sifat-sifat basyariahnya yang sehingga manusia menghukumi dan mengatakan kalau dia wali, sehingga tidak jadi karena zuhurul basyariah. Nah, tetapi tugas kita sebagai orang am, sebagai hamba, ya, bukan untuk melakukan mensensus mana orang yang dapat disebut wali atau bukan. Tugas utama kita adalah beribadah kepada Allah dengan tetap bagaimana menjaga hak-hakul muslim, menjaga hak-haknya muslim sebagai kewajiban Abdullah, sebagai hamba Allah yang beribadah, yang sesungguhnya menjadi orang yang benar-benar yang dikatakan Al-Quran, orang-orang yang benar-benar jujur. Termasuk salah satunya bagaimana cara kita husnudzon, terus melatih diri kita untuk berprasangka baik kepada seseorang, jangan sampai menghina, barangkali dia walinya Allah. Nah, itu tugas kita. Banyak dari kita, hadirin, mengikuti atau bahkan menyebarkan rumor terkait penentuan ini seorang wali atau kewalian seseorang. Sebagian dari kita bersikap lancang, kadang-kadang mengukur kesalehan seseorang lain atau orang lain dengan menjatuhkan ini wali loh ini. Ya, ini bukan wali dia. Itu bukan tugas kita. Yang jelas tugas kita yang paling utama selalu menanamkan diri kita husnudzon, sehingga jangan sampai kita selalu merendahkan kepada orang lain. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Nah, itu dalil di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita selalu meremehkan kepada seseorang, kaum yang lain. Boleh jadi seseorang atau kaum yang kita remehkan itu lebih baik daripada kita. Begitu juga dari kalangan wanita, jangan sampai meremehkan ibu-ibu, ya, mbak-mbak, meremehkan antara kaum atau temannya atau wanita lain, melebihkan dirinya. Jangan. Mungkin orang wanita atau teman ibu yang diremehkan itu lebih baik bagi dia daripada ibu-ibu yang ada di sini. Kiranya ini saja kajian untuk malam hari ini. Insyaallah bisa besok kita teruskan tentang kajian mengenai wali-wali yang lebih dalam lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.